Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai investasi di bidang perbankan yang dilakukan oleh Himbara, Himpunan Bank Milik Negara atau bank-bank BUMN. Terus ada juga BPD, Bank Pembangunan Daerah, dan ada juga bank yang dibangun oleh swasta, dan totalnya ada 6 bank yang akan dibangun serentak di antara tahun ini atau tahun depan, yang dimana 6 bank tersebut telah dilakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama di tahun 2024 kemarin. Dan sudah ada satu bank, yaitu Bank Indonesia, yang di groundbreaking pada tanggal 2 November 2023 dan telah rampung di tahun 2024 dan 2025 ini, dan kini tinggal menunggu 6 bank baru yang akan dibangun serentak di proyek IKN tahap kedua. Bank-bank itu ada Bank Mandiri, BNI, dan BRI yang telah dilakukan peletakan batu pertama pada 29 Februari 2024. Ada juga Bank Pembangunan Daerah dari Kaltim Kaltara yang telah dilakukan peletakan batu pertama pada 1 Maret 2024. Dan keempat bank itu, Mandiri, BNI, BRI, dan Kaltim Tara, dilakukan groundbreaking tahap kelima yang diselenggarakan pada 29 Februari sampai 1 Maret 2024. Kemudian ada Bank Tabungan Negara yang di groundbreaking pada 5 Juni 2024. Itu merupakan groundbreaking IKN yang tahap yang ke-6. Dan terakhir ada Bank BCA yang di groundbreaking tahap ke-7 pada 12 Agustus 2024. Jadi total ada 6 bank yang akan mulai dibangun di proyek IKN tahap kedua ini. Dan di video kali ini saya akan menampilkan desain-desain dari 6 bank tersebut. Dan memang pada saat ini di lokasi belum ada pergerakan pembangunan bank-bank tersebut, tapi kita doakan semoga dalam waktu dekat bank-bank tersebut sudah mulai dibangun. Banyak juga pertanyaan dari netizen, kenapa sudah ada puluhan perusahaan yang melakukan groundbreaking pembangunan di IKN, tapi hanya berujung seremonial peletakan batu pertama saja dan tidak langsung membangun. Kalau dari sudut pandang saya pribadi, sepertinya para perusahaan tersebut sedang menunggu momen pemindahan ASN secara masif. Tidak apa bertahap, mungkin dari ribuan ke belasan ribu sampai puluhan ribu orang, sehingga ketika mulai ada satu populasi di kawasan inti pusat pemerintahan ini, para perusahaan tersebut mulai berani untuk memulai pembangunan mereka di IKN ini. Jadi sebenarnya IKN ini tidak sepi, karena IKN ini masuk dalam 2 kabupaten, yaitu Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara. Dan IKN ini luasnya 252.660 hektar, dan disitu akan ada 9 wilayah perencanaan, di mana yang sedang mulai dibangun ini adalah kawasan inti pusat pemerintahan. Dan di kawasan inti pusat pemerintahan itu bersebelahan dengan IKN Barat. Nah, kalau kawasan inti pusat pemerintahan ini mungkin sebagian besar wilayahnya adalah hutan tanaman industri, baik itu pohon eukaliptus maupun akasia mangium. Tapi kalau IKN Barat, IKN Timur, IKN Utara itu adalah permukiman warga lokal, di mana Kecamatan Sepaku ini dulunya adalah wilayah transmigrasi sejak tahun 1970-an. Jadi sebenarnya sudah ada banyak penduduk di wilayah IKN ini.
Cuma banyak orang yang belum tahu sehingga mengatakan IKN itu sepi atau mangkrak. Tapi sebenarnya sebelum adanya IKN, justru ini adalah banyak bagian dari IKN adalah wilayah transmigrasi, dan juga ada masyarakat adat, masyarakat lokal. Dan memang pembangunan sangat masif saat ini berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, karena disitulah letak kawasan inti pusat pemerintahan. Tapi nanti ke depannya untuk bagian wilayah Kutai Kartanegara juga akan ada pembangunan, dan ada 3 wilayah IKN, wilayah perencanaan yang masuk dalam Kutai Kartanegara, yaitu Simpang Samboja, Kuala Samboja, dan Muara Jawa. Itu menjadi 3 wilayah perencanaan dari IKN yang masuk wilayah Kutai Kartanegara. Jadi kita nantikan saja, pembangunan IKN ini masih sangat panjang, dan luas IKN sendiri 4 kali luas Jakarta, yaitu luas daratannya. Jadi untuk itu membangun harus step by step, tahap demi tahap. Tugas kita sebagai masyarakat, kita doakan yang terbaik agar IKN ini bisa membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan pembangunan yang berkonsep Smart Forest City bisa menjadi percontohan bagi kota-kota, kabupaten di seluruh Indonesia maupun dunia. Oke, berikutnya saya tampilkan desain-desain dari 6 bank yang akan dibangun secara serentak di proyek IKN tahap kedua ini. Tiga, 2, 1. Dengan ini telah resmi dimulainya groundbreaking pembangunan gedung kantor PT Bank Mandiri di Ibu Kota Nusantara. Mandiri Digital Services memiliki fasilitas layanan Smart Branch yang dilengkapi Smart Priority, Self-Service Mesin, Smart Mobile Branch, Mandiri Laji, layanan antarjemput uang, Self-Service Mesin Drive-Thru, Executive Cloud, dan public area yang ramah lingkungan, serta stasiun pengisian ulang kendaraan listrik. Dengan adanya fasilitas ini, Bank Mandiri terus berkomitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik bagi nasabah dan kontribusi terbaik untuk negeri. BNI Pavilion, pusat perbankan digital BNI di Nusantara. Saya senang Bank BNI membangun digital banking di sini. Bentuk bangunan terinspirasi dari logo BNI 46 yang berawal dari bahtera layar, hingga logo BNI 46 dengan makna menjadi layanan perbankan pertama di Indonesia, namun tetap modern dan terdepan.
sebuah karya anak bangsa, sebuah metodologi baru dalam layanan perbankan. Layanan digital banking berpadu dengan konsep banking cafe, menciptakan pengalaman baru untuk nasabah BNI di Nusantara. Bangunan dilengkapi dengan berbagai fungsi lainnya, function room, ruang kolaborasi, ruang transit, hingga fasilitas olahraga. Sebuah gedung hijau yang didesain dengan mengusung konsep blended with nature, mengedepankan berbagai aspek keberlanjutan bagi lingkungan di dalam setiap detail desain dan pemilihan materialnya. BNI Pavilion, wujud layanan digital berkelanjutan untuk Nusantara. BTN, Ibu Kota Nusantara. BTN bertransformasi untuk negeri sebagai perbankan perumahan di kota masa depan dengan konsep housing dan beyond. Mentransformasi bentuk Infinity untuk melambangkan aktivitas yang terus berkembang. Gedung BTN IKN diharapkan menjadi perspektif baru dalam perbankan digital, mendefinisikan bangunan sebagai sebuah rumah, ruang tamu yang terbuka dan bersahabat dengan alam. Berpadu dengan teknologi digital yang melayani nasabah dengan ramah. Ruang keluarga yang hangat dan hemat energi dapat menjadi wadah untuk proses kerja yang efisien dan inovasi yang berkelanjutan. Teras-teras rumah masa depan bisa membuka kesempatan kerja, lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat kita.